Novel Raja Tertinggi. Bab 2301. Cuier, aku memanggilmu ke sini hari ini untuk mengatur pernikahan untukmu. Apa, ayah, apa kau bercanda? Aku sudah menjanda selama bertahun-tahun, dan aku bersumpah, aku tidak akan pernah memaksa mendiang suamiku. Wanita itu sibuk. Alis Omi berkerut begitu mendengarnya mengatakan janda. Leng Tianling berkata, Omi, Li Jiudao, bukannya aku tidak tulus dari semua putriku, hanya satu dari mereka yang belum menikah, dan aku tidak ingin menikahi cucuku dengannya, sehingga generasiku adalah lapisan lain yang lebih rendah. Jadi, saya menikahkan putri ke-9 saya dengan dia, putri ke-9 saya. Dia menikah sekali, tapi mantan suaminya meninggal bertahun-tahun yang lalu. Apalagi, putri ke-9 juga di antara beberapa anak saya. Beberapa lebih berbakat, Anda dapat melihat, dia sudah menjadi abadi emas saat ini. Jadi, pasti layak, kecuali jika dia tidak suka dia pernah menikahi seseorang. Dalam hal ini, saya bisa pergi ke generasi cucu, untuk mencari tahu apakah ada yang belum menikah. Jika tidak, lihat lebih jauh ke generasi. Omi berkata, Dewa Perang Tianling, saya ingat Anda memiliki seorang cucu perempuan, Leng Guyue, bukankah dia belum menikah? Mendengar ini, Leng Tianling mendengus, Omi, selera makanmu terlalu besar. Cucuku, Lonemun, adalah cucu perempuan yang paling kusayangi, dan dia adalah salah satu dari 10 wanita jenius terbaik di alam abadi, dan aku tidak akan menyembunyikannya. Darimu, dia sudah dijanjikan kepada seseorang. Oh, Omi tidak mengejar apakah itu benar-benar pertunangan atau tidak, pasti orang-orang tidak mau, dan kartu Leng Lonemun pasti tidak akan keluar dengan mudah ke Li Jiudao. Jiudao, apa maksudmu? Tanya Leng Tianling. Li Jiudao memandang Leng Cui itu dan mengangguk bagus. Namun, Li Jiudao berkata, saya tidak mau, ayah, bagaimana Anda bisa membiarkan saya menikah dengan pria yang lemah, hanya pertengahan Dao Immortal, apakah Anda gila? Leng Tianling berkata, Cuier, kamu telah menjanda selama bertahun-tahun, inilah saatnya untuk mencari tahu, dan karena kamu telah menikahi seseorang, tetapi siapapun yang jenius tidak ingin menikahimu, dan seseorang yang hampir tidak cukup baik untuk keluarga Leng saya, tinggi atau rendah, kapan itu akan menjadi kepala? Kali ini, saya telah memutuskan untuk membiarkan Li Jiudao memasuki keluarga untuk Anda. Aku tidak rela. Pada saat ini, Li Jiudao berkata, apa yang perlu kamu lakukan sebelum kamu mau menikah denganku? Aku tidak akan memaksamu. Jika aku tidak pantas untukmu, aku tidak akan menikahimu. Leng Cui mendengus, anggap kamu sedikit sadar diri. Katakanlah, mantan suamiku jenius, dia sangat berharap untuk menilai ke dalam tim pertempuran Serigala Langit. Jika Anda dapat menilai ke dalam tim pertempuran Serigala Langit, maka aku rela menikahimu sebagai istriku. Bagus, ini kesepakatan. Li Jiudao menganggukkan kepalanya dengan tegas. Li Jiudao juga seorang pria tulang besi, bukan pemakan yang lembut. Jika dia tidak bisa membuat pihak lain mau, dia juga tidak akan menikah. Leng Tianling tersenyum puas, bagus sekali. Jiudao, aku tidak salah tentangmu, lakukan saja, dan cobalah untuk membuat putriku menyukaimu secepat mungkin. Milikmu untukmu, mulai sekarang itu akan menjadi rumahmu, hanya kamu yang bisa masuk. Kamu kembali dan minum pil janin, aku yakin kamu bisa menjadi Xuan Xian. Bagus. Leng Tianling memerintahkan pelayannya untuk membawa Li Jiudao. Omi berkata, kalau begitu aku akan pergi dulu, kakak, semangat, aku harap bisa segera bertemu denganmu di tim pertempuran Serigala Langit. Pasti akan. Li Jiudao berkata dengan percaya diri. Omi juga penuh percaya diri pada Li Jiudao, orang dengan kesadaran abadi yang begitu kuat pasti bukan orang biasa. Sama seperti manusia super ciptaan Omi, itu juga tidak biasa. Itu hanya masalah apa yang bisa dicapai rata-rata ini. Omi baru saja keluar dari gerbang keluarga Leng ketika melihat seorang wanita di luar berjalan menuju pintu rumahnya. Wanita itu sangat cantik tetapi wajahnya seperti tertutup lapisan es dingin. Orang itu, mungkinkah Leng Leng Yue, sangat cantik, sayangnya, dengan ekspresi seperti orang lain berhutang puluhan juta, wanita seperti ini mungkin akan berbaring dingin dan tidak bergerak di tempat tidur, membosankan. Tang Zi, menteri mengambil satu pandangan dan berhenti mencari. Tang tidak tertarik pada wanita seperti ini. Wanita seperti ini tidak menarik bahkan jika dia menikah, bayangkan apa gunanya berbaring diam dan tidak berinteraksi sama sekali. Berhenti, Omi baru saja akan pergi ketika sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Setelah berbalik, itu adalah wanita yang menelepon. Sesuatu yang salah. Siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Nama saya Omi, dan saya di sini sebagai tamu di rumah Anda. Kamu Omi? Ya, sepertinya aku terkenal, bahkan kamu mengenalku. Hah, wanita itu berbalik dan berjalan pergi. Hei, apakah kamu Leng Lonemun? Tanya Don Omi. Tapi wanita itu tidak menjawab. Siko, Omi mengutuk dan pergi. Leng Lonemun kembali hari ini karena dia mendengar berita bahwa bibinya yang ke-9 mungkin dijanjikan kepada seseorang, jadi dia sengaja kembali untuk melihatnya, dan dia juga mendengar bahwa orang yang bergabung dengan keluarga itu cukup jenius dan telah menciptakan pintu ajaibnya sendiri untuk membantu dalam budidaya keabadian. Setelah Omi meninggalkan keluarga Leng, dia tidak pulang. Omi harus pergi ke Putri Niantides, yang baru saja menyelamatkan Omi beberapa hari yang lalu, jadi dia harus pergi ke pintu untuk berterima kasih padanya. Awalnya, dia tidak bisa menyelamatkan Omi. Bagaimanapun juga Omi bukan dia. Meskipun saya tidak tahu mengapa, Putri Niansi dipaksa kabel dan Omi. Saya tidak tahu siapa itu, siapa yang bisa mengirim Putri Niansi ke Omi tanpa melalui istana surgawi emosi surgawi. Apa sebenarnya tujuan orang ini? Putri Niansi berpikir bahwa ayahnya yang melakukannya, dan berpikir bahwa ayahnya melihat potensi Omi dan ingin mengaturnya.
Sedikit yang dia tahu bahwa Kaisar Abadi bahkan tidak ingin Putri Tides menikahi seseorang. Namun, takdir Putri Tides berada di atas tiga alam, membuat Kaisar Abadi tidak dapat melihat apapun tentang dia. Namun, Omi juga agak aneh, Kaisar Abadi jelas melihat masa depan Omi dan tidak terlalu hebat. Jadi mengapa? Lalu, apakah Dewa Perang Bermata Tiga dan yang lainnya merasa bahwa Omi masih menunjukkan bakat yang kuat saat ini? Mungkinkah Don akan cepat menjadi biasa-biasa saja di masa depan? Atau apakah itu salah membaca? Biasanya, Kaisar Abadi tidak bisa, salah tentang siapapun. Hormati Putri, Omi membungkuk pada Putri Nianzi. Tingkatkan dirimu. Terima kasih atas kebaikan Anda dalam menyelamatkan saya beberapa hari yang lalu. Jika bukan karena penyelamatan Putri Nianzi, saya pasti sudah mati saat ini. Tidak perlu terlalu sopan, apalagi yang kamu bicarakan dengan Leng Tianling tentang hari itu. Oh, sekarang, yang buruk telah berubah menjadi baik. Saudaraku, Li Jiudao, telah bergabung dengan keluarga Leng dan menjadi tunangan putri ke-9 Leng Tianling. Leng Cui, ya, oh, saya kira itu yang telah Anda lakukan. Sang putri terlalu dipuji. Kamu masih belum memberitahuku mengapa keluarga Leng menangkapmu. Ini. Omi tidak tahu apakah dia harus mengatakan sesuatu tentang metode meludah mesin abadi. Bagaimana jika sang putri menginginkannya juga? Memberi atau tidak memberi? Dan jika itu terjadi, bukankah itu pelanggaran? Kontrak, ada perasaan sulit. Kembali ke putri. Tidak, itu saudara saya yang telah menguasai metode untuk membantu budidaya. Mereka menginginkannya. Saudara saya takut mengatakan itu tidak bernyawa, dan belum mengatakannya. Jadi buntu. Jadi, saya memecahkan kebuntuan dari itu saja. Oh, Putri Nianzi tidak bertanya tentang gerbang Dharma, mungkin dia tidak tertarik sama sekali. Lagi pula, dengan mata dan keluarganya, gerbang Dharma terbaik di dunia ada di keluarganya. Apakah sang putri ingin tahu tentang gerbang Dharma itu? Saya bisa memberitahu sang putri. Tidak perlu, meskipun aku tahu bahwa apa yang bahkan diinginkan Leng tentu tidak buruk, tapi aku tidak tertarik. 2302. Oh baiklah. Tidak apa-apa, kamu bisa kembali dulu. Putri Nianzi sedang sibuk. Alasan mengapa dia terburu-buru untuk melepaskan Omi adalah karena tubuhnya memiliki perasaan kontrol dan ingin melompat ke pelukan Omi. Dia tahu itu pasti berhubungan dengan masalah yang dia miliki dengan tubuhnya. Putri Nianzi bingung, apakah ini diam-diam diatur oleh ayahnya atau tidak. Namun, itu terlalu memalukan untuk bertanya. Omi berkata, Putri, apakah Anda memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan? Tidak. Lalu kenapa kamu terburu-buru mengusirku? Padahal sejujurnya, aku tidak ingin pergi setiap kali aku datang kepadamu. Dan kamu ingin mengusirku. Aku, Putri, bisakah kita berbicara secara pribadi? Kata Don Omi. Ini, hanya sebentar, kurasa, kita harus bicara. Kalau begitu, mari kita bicara. Sang putri memimpin tangga aula kosong. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Omi merasa harus mengambil inisiatif. Sebelumnya, Omi berpikir bahwa Kaisar Abadi melihat bahwa masa depannya tidak baik. Jadi Omi sedikit frustrasi karena dia bahkan tidak mengambil inisiatif untuk merendam sang putri. Berpikir bahwa tidak ada gunanya membuangnya lagi. Akhir sudah diketahui. Namun, Omi sekarang tidak mematuhi takdir ini. Dia akan cukup berani untuk mencoba dan membuatnya. Dia ingin mengubah masa depan. Omi berkata, Putri, apakah Anda masih memandang rendah saya sampai sekarang? Apakah saya tidak mungkin Anda sukai? Maaf, aku tidak tahu kenapa, tapi aku begitu buta terhadap kenyataan bahwa aku selalu merasa seperti tidak ada laki-laki yang bisa kulihat di dalam tiga alam, dan kamu tidak terkecuali. Namun, aku tidak tahu. Tidak tahu mengapa, apakah siapapun yang bermeditasi untuk menghubungkan saya dengan Anda selalu dipaksa di dalam untuk terlibat dengan Anda. Omi berkata, mungkin Kaisar Abadi diam-diam mengaturnya, mengapa kita tidak mengikuti saja kehendak Tuhan? Itu karena kemungkinan besar ayahku yang diam-diam mengaturnya. Itu sebabnya aku tidak melawan. Itu sebabnya aku mencoba menerima pengaturan ini. Dan itulah sebabnya aku bertemu denganmu berulang kali. Omi berkata, Putri, apakah Anda berani mengambil risiko dengan saya? Apa? Don berkata dengan berani, kami, pada saat ini, memainkan permainan petualangan di aula besar ini. Mengatakan, kami akan menanggalkan pakaian bersama. Dan untuk setiap pakaian, kami akan mengatakan ayah atau Kaisar Abadi. Jika Anda tidak muncul, saya akan meminta Anda mendukung kami untuk terus membuka pakaian. Kemudian kami akan terus menelanjangi sampai kami telanjang satu sama lain. Bajingan, kamu berani melecehkanku. Putri Nianzi sangat marah. Omi berkata, tidak, itu bukan pelecehan, itu tergantung pada kehendak Tuhan. Jika kita tidak muncul sampai kita telanjang dan ayahmu tidak muncul, maka jelas dia ingin kita melakukan apa saja. Jangan katakan bahwa ayahmu tidak tahu, tidak mungkin dia tidak tahu bahwa dia mengendalikan tiga alam, mungkin dia sudah melihat kita memainkan game ini ketika kita berbicara sekarang. Ini, Putri, aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Omi melepas jaket atasnya, lalu berkata ke langit, Siandi, jika kamu tidak muncul, aku akan melanjutkan. Baiklah, Putri, giliranmu. Putri Nianzi ragu-ragu, lalu melepas satu jaket juga dan berkata, Ayah, jika Anda tidak tampak menghentikan saya akan melanjutkan. Omi melepas yang kedua, lalu berkata, Siandi, kamu belum muncul. Giliran sang putri lagi. Ayah, apakah ini benar-benar yang ingin Anda lihat? Putri Nianzi juga telah melepas yang kedua, sudah menunjukkan lengan putihnya yang lembut. Bau. Su Chen melanjutkan lagi, sudah telanjang. Kaisar Abadi, sudah mencapai titik ini dan kamu masih belum muncul. Maksudmu, kamu benar-benar ingin melihat kita telanjang satu sama lain?
Setelah menunggu beberapa saat tidak ada jawaban, Putri Nianzi juga sedikit tertekan. Mungkinkah ayahnya benar-benar tidak menghentikannya? Ayo, Putri, ini belum berakhir. Tetapi, tidak ada tapi-tapian. Jika ayahmu tidak muncul, jelas bahwa dia ingin kita menjadi hubungan semacam itu. Kamu telah menderita di dalam dari siksaan menjadi string duniawi. Belumkah kamu cukup? Mengapa tidak lakukan saja dan selamatkan dirimu dari siksaan di dalam? Bagus. Putri Nianzi memikirkannya. Dia juga tidak ingin disiksa setiap hari. Jadi mengapa tidak melakukannya saja? Jika dia tidak keluar untuk menghentikannya ketika pakaiannya dilepas, itu sudah cukup. Ayah, pada hitungan ketiga, jika aku tidak muncul, aku akan melepas yang ini. 1, 2, 3. Putri Nianzi menarik napas dalam-dalam dan melepasnya. Dan tiba-tiba, hanya ada satu pakaian intim yang tersisa. Putri Nianzi memejamkan matanya, tidak menatap Omi atau dirinya sendiri. Dia berharap mendengar teriakan ayahnya yang tiba-tiba di telinganya untuk membuatnya berhenti. Lanjut Om lagi. Kaisar Abadi, saya melanjutkan lagi. Jadi keluarlah dan berikan kata-kata sakit dengan cepat. Saat ini, Kaisar Abadi itu, bagaimanapun, masih berada di pelipisnya, sama sekali tidak peka. Nasib Putri Nianzi berada di atas 3 alam. Dia tidak bisa merasakannya. Sedangkan takdir Omi entah kenapa, tidak bisa merasakannya setiap kali berhubungan dengan Putri Nianzi. Mungkin karena takdir Putri Nianzi menutupi informasi tentang takdir Omi. Ayah, keluarlah dan ucapkan sepatah kata ah. Bahkan jika kirimi saya pesan ah, apakah Anda benar-benar ingin melihat kami seperti ini? Putri Nianzi selesai. Dan kemudian perlahan-lahan bagian berikutnya. Air liur. Sekarang hanya ada sedikit penutup yang tersisa. Dan untuk Omi, dia sudah menjadi bola cahaya. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, saya benar-benar tidak akan memiliki sedikit pun yang tersisa, Ayah. Tidak ada respon. Ayah, aku tahu kamu merasakan bahwa aku memanggilmu saat ini. Mengapa kamu diam? Apakah kamu benar-benar mencoba menjebak kita? Ayah, aku akan menghitung sampai 3, sungguh. 1, 2, 3. Putri Nianzi putus asa, dan dengan tarikan tangannya, dia menarik pita terakhir yang terikat padanya. Omi menelan ludah dengan susah payah. Pada saat ini, Omi merasa seperti dia memiliki perasaan bahwa kematian itu layak. Sang putri yang mulia dan terhormat, tetapi dia telah dilihat olehnya. Omi perlahan berjalan untuk melihat apakah dia bisa melangkah lebih jauh sementara mata Putri Nianzi masih tertutup saat ini. Saat ini, perhatian Putri Nianzi sama sekali tidak tertuju pada Omi, tetapi ingin menunggu dalam hati apakah ayahnya akan muncul. Pada saat ini, suara Omi datang dari sampingnya. Jangan tunggu, sudah sampai di sini dan ayahmu belum muncul, yang berarti dia diam-diam menyetujui kita melakukan segalanya. Ah, Putri Nianzi sibuk membuka matanya dan melihat Omi sekaligus. Ah, Putri Nianzi menjerit dan menutupi matanya dengan panik. Omi tiba-tiba berjalan dan memeluk pinggang Putri Nianzi dengan erat menyatukan tubuh satu sama lain dengan mulus. Tubuh Putri Nianzi bergetar. Omi, apa yang kamu lakukan? Ah, sebelum dia selesai berbicara, Omi mencium sang putri. Setelah itu, Putri Nianzi berusaha berjuang setiap saat tetapi akibatnya, dia tidak berdaya untuk berjuang. Karena tubuhnya terasa lembut dan dengan perasaan itu dalam meditasi, hampir sulit baginya untuk melawan Omi. Begitu saja, Putri Nianxiao dimenangkan oleh Omi. 2303. Lebih dari 1 jam kemudian, Omi dan Putri Nianzi sama-sama terbaring di lantai istana. Keduanya memiliki perasaan bodoh atau tidak percaya. Apa yang tidak dapat dipercaya dalam pikiran Omi adalah bahwa dia benar-benar memiliki SX dengan putri bangsawan. Sementara di dalam sang putri, sulit untuk percaya bahwa dia memiliki SX dengan seseorang yang tidak dia sukai di dalam. Mereka berdua berbaring di sana untuk waktu yang lama tanpa berbicara, bertanya-tanya apakah sulit untuk menerima kenyataan. Baru setelah sekian lama Omi bangkit dan memakai kembali pakaiannya. Omi berkata kepada Putri Nianzi, bawahanku harus dihukum karena menyinggung putri. Kamu keluar, kata Putri Nianti Des. Omi berkata, Putri, terimalah takdirmu, kita resmi bersama, ayahmu ingin kita tetap bersama. Jika tidak, mengapa ayahmu tidak mengatakan apa-apa sekarang setelah kita semua selesai terjadi? Kamu tidak mengatakan apa-apa. Putri, aku akan mencintaimu seperti yang baru saja kulakukan. Jangan katakan itu, teriak Putri Nensu. Namun, saya khawatir perasaan yang baru saja dirasakan Putri Nianzi tidak akan pernah terlupakan dalam hidupnya. Omi berkata dalam hati, hehe, mari kita lihat apakah kamu menyukaiku atau tidak. Omi sangat yakin bahwa Putri Nianzi pasti akan sering datang kepadanya di masa depan. Omi berkata, Putri, aku akan pergi dulu. Sang putri bergumam santai. Omi mendengar bahwa dia bahkan akan menjawab, sepertinya sang putri tidak benar-benar marah. Omi berjalan keluar dari aula utama. Namun, begitu dia sampai di aula utama, suara sang putri keluar, Omi. Putri, mau pesan apa lagi? Tanya Omi balik. Putri Nancy berkata, bersama-sama. Ah, apa maksudmu? Omi bergegas masuk dengan panik dan dengan bersemangat berdiri di depan Putri Niantide. Putri Niantide melirik Omi dan berkata, apakah kamu ingin aku mengatakannya untuk kedua kalinya? Aku ingin mendengarnya untuk kedua kalinya. Putri Nianzi memandang Omi dan menghela nafas, hanya, bersama-sama. Yai, Omi mengambil Putri Nianzi dan memutarnya. Hei, turunkan aku, jangan lakukan itu. Putri Nianzi malu. Aku tidak akan menyerah. Omi bertahan untuk waktu yang lama. Baiklah, seseorang akan datang nanti. Kamu kembali dulu, karena aku sudah memutuskan untuk tinggal bersamamu. Meskipun ayahku harus tahu semua tentang itu, aku masih harus pergi dan melapor kepadanya sebagai tanda hormat. Wuhu, kalau begitu kamu harus pergi dengan cepat.
Bagus. Omi dengan senang hati meninggalkan kediaman sang putri. Putri Niansi, bagaimanapun, langsung pergi ke Istana Abadi Kaisar Abadi. Di sebuah istana besar, Putri Niansi bertemu ibunya. Ibu, kemana ayah pergi? Sior, kamu di sini. Kamu, ayah sedang ada urusan. Kata ibu peri agak ragu-ragu. Ayah sedang ada urusan. Kebetulan aku datang menemuinya untuk sesuatu. Oh, tidak banyak. Ada apa? Tidak ada yang kamu sembunyikan dariku, kan? Tidak, ibu, pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku, jadi katakan padaku. Ini, hei, ibu-ibu, katakan itu. Baru saat itulah ibu peri bertanya, Sier, apa sebenarnya hubunganmu dengan cucu Yufuhai, Yuskai itu? Ah, berenang di langit. Aku tidak ada hubungannya dengan dia kan? Putri Niansi bingung. Lalu kenapa seseorang datang untuk melaporkan kepada ayahmu bahwa kemarin kamu dan Yufuhai pergi ke Five Flower Divinity dan bermain sepanjang hari, dan aku mendengar bahwa kamu bersenang-senang. Juga, seseorang juga diam-diam melaporkan bahwa kamu dan Yufuhai menghabiskan beberapa jam sendirian bersama saat kamu bermain. Kalian tidak benar-benar diam-diam bersama seperti yang dikatakan laporan rahasia, kan? Ibu, di mana ini dengan Yufuhai dan aku benar-benar hanya berteman. Kalian terlalu banyak berpikir. Tapi, Yufuhai itu cukup jenius. Di mana tarikan ini? Aku bahkan tidak tahu kenapa kamu tiba-tiba mengatakan Yufuhai. Sier, aku juga mengatakan yang sebenarnya. Setelah ayahmu mendengar laporan rahasia, dia memerintahkan orang untuk pergi dan menangkap Yufuhai. Jika itu mengkonfirmasi hubunganmu, Yufuhai akan lebih bernasib buruk. Putri Niansi terkejut. Kenapa begitu? Saya tidak mengerti. Ibu peri berkata, apa adanya, aku akan jujur padamu. Pada kenyataannya, takdirmu lebih tinggi dari 3 alam. Kamu adalah satu-satunya di dalam 3 alam yang tidak dapat dikendalikan oleh ayahmu. Ayahmu tidak dapat mengendalikannya. Tahu masa lalumu sekarang masa depan, dia juga tidak bisa merasakan apa yang kamu lakukan setiap hari. Juga, selama orang-orang yang berhubungan denganmu, mereka mungkin juga menutupi informasi satu sama lain, membuat ayahmu juga tidak bisa merasakan satu sama lain. Jadi, ayahmu sangat cemburu padamu, tapi bagaimanapun juga kamu adalah putrinya, tetapi dia tidak ingin orang lain selain kamu dapat merasakannya, jadi ayahmu tidak ingin melihatmu dalam hubungan cinta dengan pria manapun, memahami? Putri Niansi terkejut. Jadi, setelah kamu bermain dengan Yufuhai begitu lama kemarin dan seseorang melaporkannya, ayahmu menangkap Yufuhai, dan jika terbukti bahwa Yufuhai memang memiliki hubungan yang tidak biasa denganmu, aku khawatir seluruh keluargamu akan dimusnahkan. Sier, saya harap Anda tidak menyalahkan ayah Anda, karena berada di posisinya, tetapi setiap kali ada tempat di mana Anda tidak dapat mengendalikannya, Anda akan sangat takut di dalam. Tempat-tempat tinggi tidak dingin nah. Putri Niansi tercengang. Dia ingin melaporkan kepada Kaisar Abadi hari ini bahwa dia dan Omi siap untuk mencoba bersama. Namun, dia tiba-tiba menerima petir seperti itu. Seseorang yang dicurigai telah ditangkap dan bahkan mungkin harus memusnahkan seluruh keluarganya. Bagaimana jika Kaisar Abadi tahu bahwa dia dan Omi tidak hanya memiliki hubungan yang ambigu, tetapi juga telah mengitari gerobak? Putri Niansi bertanya dengan wajah pucat, Ibu, jadi, apapun yang saya lakukan, ayah tidak dapat merasakan saya. Ya, bahkan jika aku memanggil ayah dari tempat lain dan dia tidak tahu. Bahkan pria yang bersamaku akan menyembunyikan informasinya oleh takdirku, sehingga ayah juga tidak bisa merasakannya. Ya, kenapa lagi ayahmu harus teliti tentang kamu menyukai laki-laki? Dia bisa percaya bahwa kamu putrinya, tapi dia tidak percaya orang lain Putri Niansi sama sekali tidak menyadari apa yang dikatakan Ibu Peri. Dia akhirnya mengerti sekarang, dan bahkan dia ingin tertawa, hubungannya dengan Omi. Dia pikir ayahnya sudah tahu, tapi dia... Siapa tahu, sang ayah tidak bisa merasakannya sama sekali. Hahaha. Putri Niansi tertawa terbahak-bahak, merasa sangat ironis dan terlebih lagi, betapa konyolnya perilakunya dengan Omi kemarin. Akibatnya, dia memilikinya dengan Omi secara gratis dan sekarang berada di luar penebusan. Sior, kamu baik-baik saja? Ibu Peri sibuk menghibur. Putri Niansi bertanya, Ibu, mengapa Ibu tidak mengatakannya lebih awal? Mengapa Ibu tidak memberitahu saya sebelumnya bahwa ayah tidak dapat merasakan saya? Jika dia memberitahu Anda sebelumnya, maka dia dan Omi tidak akan pernah memiliki sesuatu yang seharusnya tidak terjadi karena kesalahpahaman. Ibu Peri menghela nafas, ayahmu tidak ingin kamu tahu, dan aku tidak yakin apakah aku akan disalahkan oleh ayahmu karena bersikap lembut dan memberitahumu hari ini. Di mana Kaisar ayahku sekarang? Interogasi Anda langit di kuil hukuman. Tidak, aku harus menyelamatkan Yuskai. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihatnya menderita ketidakadilan yang tidak adil ini. Mengatakan itu, Putri Niansi menuju ke kuil eksekusi. 2304. Saat ini, di kuil hukuman, pria bernama Yuskai itu diikat ke pilar guntur. Setelah diikat ke pilar guntur, dia selalu menderita rasa sakit dari bombardir guntur, sehingga Yuskai meringis sepanjang waktu. Di atas kuil hukuman, seorang pria yang penuh intimidasi memandangi langit yang bepergian. Kamu langit, kamu masih tidak mengakuinya, kan? Kaisar Abadi, aku benar-benar tidak melakukannya. Kata Youkai menyakitkan. Jika tidak, mengapa kamu pergi ke Laut Lima Bunga dengan Niantides sepanjang hari kemarin, dan kamu sendirian selama beberapa jam? Jujur, apa sebenarnya yang kamu dan Niantides lakukan selama jam-jam itu? Kaisar Abadi, biarkan aku pergi, aku benar-benar tidak memiliki hubungan apapun dengan sang putri. Aku menemaninya ke Laut Lima Bunga karena aku melihat sang putri terlihat murung, dan sebagai temannya, aku pergi bersamanya untuk berjalan-jalan. Konyol.
Jalan-jalan, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan aku karena kasar. Kaisar abadi, Anda adalah yang tertinggi dari tiga alam dalam tiga alam apalagi yang tidak Anda ketahui apakah sang putri dan saya memiliki urusan bawah tanah, Anda harus tahu. Yuskai, jangan berani-berani bertanya, kakekmu Yufuhai tahu betul bahwa takdir putri Niansi lebih tinggi dari tiga alam, apakah dia mengirimmu untuk merayu Niansi? Beri aku jawaban yang jujur, atau aku pasti akan melakukannya. Membunuhmu di seluruh keluarga. Kaisar abadi, aku benar-benar tidak melakukannya. Sayangnya, saya tidak percaya Anda, seorang pria atau wanita sendirian selama beberapa jam. Apakah Anda pikir saya bodoh untuk percaya itu? Yu Tiantian berkata dengan menyakitkan, Kaisar abadi, aku benar-benar tidak percaya. Bahkan jika kamu tidak bisa mempercayaiku, kamu harus mempercayai Putri Niansi. Putri Niansi sangat murni. Dia tidak akan pernah main-main denganku. Jangan kamu bahkan mempercayai putrimu sendiri lagi. Aku percaya padanya, tapi aku tidak percaya padamu. Pada saat itu, seorang pelayan pribadi di samping Kaisar Abadi berkata, Kaisar Abadi, saya punya ide bagus. Mengatakan, mengapa kamu tidak membawa Putri Niansi dan mencari seseorang untuk menguji apakah Putri Niansi masih suci atau tidak? Kaisar Abadi berkata, lebih baik tidak mengganggu Niantides tentang ini. Yuskai sibuk berkata, saya setuju, Kaisar Abadi, saya meminta Anda menemukan seseorang untuk memverifikasi untuk mengetahui bahwa Putri Niansi masih murni. Yuskai, kamu berani mengatakan itu karena kamu mendengarku mengatakan bahwa kamu tidak ingin mengganggunya. Kamu pikir kamu bisa menipu mataku dengan gerakan ini? Kaisar abadi. Tepat pada saat ini, Putri Niansi datang. Ayah, berhenti, teriak Niantides. Mungkin itu karena dia dalam suasana hati yang buruk, tetapi Niantides tidak memperhatikan etiket untuk sesaat dan kehilangan sopan santun. Kaisar abadi memandang Nianse dan berkata, Nianse, apa yang kamu lakukan di sini? Ayah, semuanya sudah saya ketahui. Niansi berkata kesakitan, ayahnya sangat melukai perasaannya. Kaisar abadi mendengus Niansi, kamu berani bersikap kasar kepada ayahmu demi berenang di langit, kamu bahkan tidak memiliki sopan santun dasar ketika kamu melihat ayahmu, dan kamu benar-benar memintaku untuk berhenti, sepertinya kamu benar-benar punya masalah. Niansi berlutut dan berkata, ayah Kaisar tercerahkan, Yuskai dan aku, kami benar-benar hanya berteman. Hahaha, kamu sangat membelanya, bagaimana aku masih bisa mempercayaimu? Ayah Kaisar, aku tidak berbohong padamu. Kaisar abadi berkata, baiklah. Karena Anda sudah mengetahui keseluruhan cerita, maka saya tidak perlu takut bahwa Anda tahu. Karena Anda mengatakan bahwa Anda tidak bersalah dengan Yuskai, apakah Anda berani memverifikasinya? Jika Anda masih murni, maka kali ini aku akan percaya bahwa kamu dan Yuskai hanya berteman. Bagaimana, Niansi? Ini. Niansi terkejut, ini terlalu kebetulan. Dia baru saja kehilangan tubuh murninya. Jika ini diverifikasi, bukankah ini gerakan yang bengkok? Apa yang tidak ada menjadi ada di sana? Dan terlebih lagi, melompat ke Sungai Kuning tidak bisa hanyut. Nancy, kamu tidak berbicara. Niansi panik, apakah kamu harus mengujinya sebelum kamu percaya padaku? Ini adalah cara terbaik bagimu untuk membuktikan ketidakbersalahanmu ke langit yang bepergian. Seseorang, pergi dan ambil tiang. Ya, tubuh Niansi gemetar, sibuk berteriak tidak. Apa yang kamu katakan? Tidak diizinkan. Ayah, percayalah padaku sekali ini, kita benar-benar tidak punya apa-apa. Jika tidak ada, mengapa Anda tidak diizinkan untuk mengujinya? Aku, tidak bisakah kamu mempercayaiku? Ayah hanya percaya pada dirinya sendiri. Karena kamu takut ujian, itu berarti semuanya benar. Ayo, pergi dan undang tiang. Tidak lama kemudian, Lady Yu datang. Kaisar abadi, apa perintahmu? Nona Yu, bawa Niansi untuk mengujinya dan lihat apakah dia masih utuh. Ya, Kaisar abadi. Nenek palik itu berjalan ke arah Niantides dan berkata, Putri, tolong. Tidak, aku tidak akan mengujinya. Wow. Teriak Putri Niansi, rasa sakit di dalamnya bisa dibayangkan. Tidak bisa. Tiba-tiba, Putri Nianxiao tidak bisa bergerak. Yupo membawa Putri Nianzi turun dan kemudian mengatur pengekangan. Sang putri tidak bisa bergerak, jadi tentu saja dia dibiarkan diverifikasi. Tidak lama kemudian, sang pupa kembali ke pura. Po, bagaimana? Kembali ke Kaisar abadi, itu sudah keluar. Mengatakan, Putri Nianzi menangis di samping, seolah dia sudah tahu hasilnya. Yupo berkata, Kaisar abadi, Putri Nianzi memang bukan tubuh yang murni, dan, baru hari ini, atau kemarin, telah melakukan tindakan pria dan wanita. Selain itu, masih ada beberapa esensi dari langit perjalanan yang tersisa di tubuhnya. Apa? Kaisar abadi sangat marah. Langit yang bepergian itu mendengar hasilnya tetap. Oh, teriak Putri Nianzi, dia tidak tahu harus berbuat apa, haruskah dia menyerahkan Omi hanya untuk menyelamatkan Yuskai? Sayangnya, Putri Nensu tidak memikirkan apa yang harus dilakukan. Kaisar abadi telah menamparkan langit perjalanan menjadi berkeping-keping. Tidak, Putri Niantides mendesis pada pecahan. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Putri Niantides bahwa Yuskai mati dengan banyak kerugian. Jika Omi yang meninggal, maka dia setidaknya akan bersenang-senang, sedangkan Yuskai benar-benar tidak menyentuh tangan sang putri. Kaisar abadi segera memerintahkan, seseorang, segera panggil 12 dewa perang dan musnahkan seluruh klan Yu, dan jangan tinggalkan siapapun. Ya, Putri Niansi tidak tahu bagaimana dia sampai di rumah itu kacau. Dia minta maaf kepada Yuskai, dia dan Yuskai hanyalah teman yang tumbuh bersama.
Kaisar Abadi memanggil 12 dewa surgawi. Dewa perang tiga mata ada di antara mereka, dan mengepung klan Yu. Tetapi sayangnya, kakek Yuskai, Yufuhai, mendapat berita sebelumnya dan melarikan diri ke alam abadi bumi. Namun, Kaisar Abadi menjepit jarinya untuk mengetahui kemana dia lari dan segera mengejarnya. Apakah dia bisa lolos dari bencana ini atau tidak diketahui. Omi, yang tidak tahu apa-apa, dengan senang hati kembali ke rumah. Omi bersiul sepanjang perjalanan pulang. Tapi Omi tidak bersiul, kalau sang putri tidak ingin dikenal. Haha, aku, Omi, sebenarnya tidur dengan Putri Niansi. Aku benar-benar tidak menyangka sepertinya hari terbangku ke puncak akan datang. 2305. Ya, secara teoritis, sudah waktunya untuk menerbangkan kandang. Tapi sayangnya, saya tidak begitu jahat. Saya pikir Kaisar Abadi pasti akan keluar untuk menghentikannya, tapi sayangnya, aku, mengandalkan diriku sendiri tanpa bergantung pada langit atau bumi. Dan apakah aku tidur dengan sang putri hari ini atau tidak, itu tidak berpengaruh padaku. Hanya satu hal yang saya tidak mengerti adalah mengapa Kaisar Abadi tidak muncul meskipun Putri Nianzi dan saya seperti itu. Saya hanya mencobanya, tetapi saya sendiri tidak mengharapkannya. Putri Nianzi memanggil nama Kaisar Abadi berulang kali. Tidak mungkin Kaisar Abadi tidak bisa merasakannya. Jika itu orang lain, Anda bisa mengatakan bahwa dia diabaikan. Tetapi Putri Nianzi adalah Putri Kaisar Abadi. Seorang putri memanggilnya dengan putus asa dan bahkan tidak mengabaikannya. Pasti ada yang salah dengan ini. Omi memasuki rumah dengan ragu. Suchen, dari mana saja kamu? Oh, kirim Li Jiudao ke keluarga Leng. Baiklah, sudah waktunya bagiku untuk pergi ke Akademi Keabadian. Apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Tidak. Omi segera pergi ke Akademi Keabadian, di mana dia bertemu dengan api kecil dan menginstruksikan mereka tentang kultivasi mereka, dan tidak ada yang lain. Mereka harus tinggal di Akademi Abadi untuk saat ini. Omi tidak bisa membawa mereka ke Akademi Keabadian. Alam abadi, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan di alam abadi. Mereka semua masih relatif lemah. Tentu saja, kali ini Omi tidak lupa membawa beberapa pil untuk membantu kultivasi mereka. Setelah menghabiskan 7 atau 8 hari di Akademi Dewa, Omi berangkat lagi ke Shenzhenzu Timur. Omi ingin pergi menemui Muqianji. Saya tidak tahu di mana dia nongkrong di negara bagian Kemenangan Timur. Beberapa hari kemudian, Omi tiba di negara ilahi Kemenangan Timur. Sayangnya, itu adalah tempat yang besar. Omi tidak tahu di mana menemukan Muqianji. Setelah bertanya-tanya selama beberapa hari tanpa mengetahui apapun tentang Muqianji, Omi tidak punya pilihan selain berhenti dan kembali ke alam abadi. Beberapa hari setelah kembali ke alam abadi, perayaan Ding Changdom yang diadakan agar Omi masuk ke pasukan serigala tiba. Pada hari ini, teman-teman kelas atas ada di mana-mana dan banyak orang datang. Bahkan Kapten Ming Cheng, dan Nona Ming Yue, dan seterusnya datang. Hal yang paling luar biasa adalah bahkan Putri Niansi datang juga. Omi tahu bahwa itu semua demi kehormatannya. Terima kasih banyak, tetapi, datang ke sini hari ini, ada hal lain yang ingin saya katakan. Omi tidak akan lupa membantu Dinglan membersihkan namanya. Apa itu? Seperti yang Anda semua tahu, saya menikahi Dinglan, tetapi semua orang berpikir bahwa Dinglan memiliki anak dengan makhluk abadi biasa di alam abadi bumi ketika dia masih muda, jadi semua orang memanggilnya pelacur, kan? Kerumunan tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah mereka mengatakan dalam hati mereka bahwa itu akan terjadi. Omi berkata, hari ini, saya hanya ingin semua orang mengatakan bahwa rumor itu menakutkan. Pada kenyataannya, Dinglan tidak pernah memiliki anak. Saat itu dia mengambil seorang anak di Akademi Abadi. Dia melihat belas kasihan dan membawanya kembali, tetapi tidak pernah berpikir bahwa itu akan disalahpahami bahwa dia punya anak dengan seseorang. Setelah rumor menyebar, itu tidak bisa berhenti. Saya tahu bahwa orang tidak akan mempercayai saya, jadi saya akan meminta seseorang memeriksa hari ini untuk melihat apakah Dinglan sebenarnya punya anak. Ada yang abadi di sini yang lebih baik dalam hal ini. Tiba-tiba, banyak dewa laki-laki di tempat kejadian mengangkat tangan mereka. Omi sial, dia benar-benar ingin mengutuk ibunya. Omi menatap salah satu wanita yang mengangkat tangannya dan berkata, senior ini, bisakah kamu memeriksanya? Wanita abadi itu berkata, ketika saya masih kecil, saya adalah seorang penyihir di alam abadi bumi. Obat, apakah saya pernah memiliki anak atau tidak dapat menyembunyikannya dari mata saya, dan saya juga bekerja di kuil kesuburan surgawi sekarang, jadi apa yang saya katakan dianggap memiliki otoritas mutlak. Bagus, kalau begitu aku akan mengurusnya. Setelah itu, wanita abadi itu membawa Dinglan ke tempat tersembunyi dan memberinya pemeriksaan. Itu tidak lama sebelum dia kembali. Kerumunan bertanya, bagaimana? Dengan ini saya dapat berjanji dengan hidup saya bahwa Tintan memang tidak pernah melahirkan. Ah, benar-benar tidak ada. Ya, sama sekali tidak. Ya itu benar-benar rumor sebelumnya. Ya, semua orang setengah yakin, tapi tidak peduli apa. Setidaknya itu sedikit membersihkan Dinglan, dan semua orang memandang Dinglan dengan tatapan yang bukan lagi pelacur, tapi dengan tatapan yang meragukan apakah itu pelacur atau bukan. Setidaknya setengah dibersihkan. Setelah pesta selesai, semua orang bubar. Putri Nianzi berjalan ke sisi Omi. Putri Nianzi tidak terlihat baik, dan Omi dapat melihat bahwa dia telah setuju untuk bersama. Jadi mengapa dia terlihat salah ketika dia melihatnya hari ini? Omi, cari tempat di mana tidak ada orang, ayo kita bicara. Oke, ikuti aku. Omi membawa Putri Nianzi ke tempat kosong dan membuat perintah penahanan. Putri, hehe, Omi ingin naik dan memeluknya sekaligus. Jangan gerakkan aku, kata sang putri dengan serius. Ada apa?
Omi, ini semua salah paham. Alasan kenapa ayahku tidak bisa merasakan panggilanku sebelumnya adalah karena aku satu-satunya yang takdirnya lebih tinggi dari 3 alam. Ah, tidak mungkin. Omi kaget dan sepertinya mengerti. Bukan ayah saya yang menjebak kami sama sekali. Itu semua kebenaran diri saya. Oh, apakah ini sesuatu yang disesali sang putri? Tanya Omi. Jangan bicara tentang penyesalan sekarang. Hanya sehari sebelum waktu itu, saya pergi ke Laut Lima Bunga selama sehari dengan seorang penata rambut, Yule Sky, dan dilaporkan oleh seorang pengkhianat bahwa saya memiliki hubungan dengannya. Setelah itu, ayahku membunuh Yule Sky dan membunuh semua keluarga Yule. Ayahku sangat berhati-hati dan tidak ingin aku memiliki hubungan dengan pria manapun, dan siapapun yang memiliki hubungan denganku mungkin akan dimusnahkan oleh ayahku. Ah, tubuh Omi bergetar. Kenapa? Omi sibuk bertanya. Karena, siapapun yang bersamaku, atau memiliki hubungan denganku, akan ditutupi oleh takdirku, sehingga membuat ayahku tidak dapat merasakannya. Itulah sebabnya, hari itu kami seperti itu, ayahku tidak bisa merasakannya. Aku atau kamu, karena aku menutupimu. Ayahku mengendalikan 3 alam, dia tidak akan membiarkan apapun yang tidak bisa dia kendalikan, mengerti? Bodoh jika tidak mengerti. Itulah mengapa aku datang hari ini. Aku tidak benar-benar ingin datang ke perayaanmu, aku hanya ingin memberitahumu untuk menjauh dariku jika kamu ingin hidup. Omi tersenyum pahit dan berkata, aku tidak pernah berpikir untuk menggunakan posisimu untuk membantuku melakukan apapun. Sebaliknya, aku lebih khawatir tentang apa yang akan dilakukan ayahmu padamu. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Bagaimanapun juga, aku adalah putrinya. Melihat bahwa Omi benar-benar peduli padanya, Putri Nianzi sedikit lebih lembut terhadap Omi di dalam. Dan ketika dia memikirkan tentang apa yang terjadi hari itu, dia sudah sepenuhnya menjadi orang Omi. Putri Nianzi juga memiliki perasaan aneh di dalam. Ngomong-ngomong Omi, aku bisa saja meminta Yuskai untuk membuktikan bahwa kita berdua tidak bersalah. Hanya saja, aku membuktikan bahwa aku masih tubuh yang tidak bersalah, tapi, kebetulan sekali aku memilikinya. Bersamamu hari itu, jadi, keluarga Yuskai yang menyalahkanmu. Bab 2306. Ya, akulah yang meminta maaf kepada keluarga mereka. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan menebusnya, dan aku tidak bisa meramalkan apa yang terjadi sama sekali. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Untungnya, kakek Yuskai melarikan diri. Awalnya ayahku memimpin pengejaran ke surga dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Namun, Yu Fuhai pintar, dia berlari ke 10.000 pegunungan ungu di timur. Prefektur ilahi kemenangan untuk bergabung dengan Raja 10.000 pegunungan ungu. 10.000 pegunungan Valet. Omi telah mendengar tentang tempat ini beberapa hari yang lalu ketika dia pergi ke Prefektur Ilahi Kemenangan Timur untuk mencari Mukianji, dan dia telah mendengar bahwa tempat ini adalah salah satu kekuatan paling kuat di dunia. Prefektur Ilahi Kemenangan Timur. Apa yang istimewa dari 10.000 pegunungan ungu? Kamu tidak tahu, Raja Besar 10.000 pegunungan Valet, yang dikenal sebagai Petapa Agung 10.000 pegunungan Valet. Ayahku dulu kaget dan marah dan mengirim pasukannya untuk memusnahkannya. Tapi sayangnya, seluruh pengadilan abadi hampir digulingkan olehnya, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya di seluruh pengadilan abadi tidak dapat mengalahkannya. Jadi, saya tidak punya pilihan selain pergi bersamanya. 10.000 pegunungan ungu telah menjadi wilayahnya, dan bahkan tidak orang-orang dari pengadilan abadi bisa masuk. Bahwa Yu Fuhai berlari ke 10.000 pegunungan ungu dan bergabung dengan 10.000 Raja Ungu, ayahku mengejarnya dengan 12 Dewa Surgawi dan juga dipukuli. Sial, Raja 10.000 Valet itu hebat sekali. Omi kaget di dalam Omi, tiba-tiba ada rasa kagum. Ini yang disebut karakter. Hati Omi bergejolak dengan api, tetapi untuk menjadi karakter seperti ini tidak ditakdirkan untuk menjadi orang biasa. Putri Nianzi menganggukkan kepalanya. Raja 10.000 ungu itu memang kuat, Dewa Perang Tiga Mata bukanlah tandingannya. Itu sebabnya Yu Fuhai bisa menyelamatkan nyawanya. Baiklah, aku pergi dulu, aku bisa, tidak tinggal bersamamu lebih lama. Jika seseorang mengatakan bahwa aku memiliki sesuatu denganmu lagi, maka kamu akan sengsara. Tunggu, Omi berteriak dengan keengganan dalam hatinya. Apakah ada hal lain? Nianzi, kamu tunggu aku, suatu hari aku ingin langit ini, tidak bisa menutupi mataku, aku ingin bumi ini, tidak bisa mengubur tubuhku, aku ingin semua dewa dan dewi berlutut, dan aku ingin menikahimu di rumah secara terbuka dan jujur. Tubuh Putri Nianzi gemetar, menatap Omi dengan luar biasa, yang berani mengatakan kata-kata seperti itu. Kamu tidak ingin mati, jika ayahku tahu, seluruh keluarga Ding akan menjadi abu. Oh, tidak ada gunanya banyak bicara, bahkan jika aku tidak bisa, suatu hari, setidaknya aku akan mencapai tingkat 10.000 Valet King, sehingga ayahmu tidak bisa berbuat apa-apa. Omi mengepalkan tangannya. Kedua tinju. Baiklah, aku akan kembali. Tunggu sebentar, apalagi yang ada di sana. Nancy, kalau begitu, aku tidak akan lagi menjadi bawahanmu di masa depan. Tentu saja, hanya saja, jangan sering bertemu di antara kita, dan jika kita melakukannya, itu akan menjadi antara bawahan kita dan tuan kita. Selamat tinggal. Oh, Putri Nianzi telah pergi. Omi ingat Raja Besar 10.000 Valet, merasa sangat memuja, orang yang bisa membuat 12 Dewa Surgawi semua diusir dari Gunung 10.000 Valet, mungkin dia satu-satunya. Faktanya, Omi tidak tahu bahwa ada orang kuat yang bisa dibandingkan dengan 10.000 Raja Valet. Meskipun Kaisar Abadi mengendalikan 3 alam, selalu ada beberapa alternatif yang tidak bisa dia kendalikan. Malam itu, suami, mata Dinglan dipenuhi rasa terima kasih saat dia menatap Omi. Kenapa kau menatapku seperti itu?
Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Terima kasih. Apa? Untuk apa yang kamu lakukan untukku hari ini? Ya, itu adalah hal yang benar bagiku untuk dilakukan sebagai suamimu. Suami, Omi sibuk kan? Apa yang terlihat di matamu? Kau memakanku. Ya, aku ingin memakanmu. Ah, tolong. Keesokan harinya, Omi melapor ke Dewa Perang Tiga Mata lebih awal. Untuk menjadi level seperti 10.000 Valet King sesegera mungkin. Karakter, Omi harus lebih rajin dan bekerja keras jika tidak itu hanya lelucon. Mengapa kamu melaporkan begitu awal? Tanya Dewa Perang Tiga Mata. Saat ini, Dewa Perang Tiga Mata masih memiliki luka di tubuhnya dan Omi bisa merasakan bahwa napas Dewa Perang Tiga Mata agak lemah. Omi sibuk bertanya, "Senior, ada apa denganmu? Itu bukan urusanmu." "Oh, senior, aku ingin masuk ke tim pertempuran Serigala Langit lebih awal." "Baiklah, tunggu di sini, aku akan meminta seseorang mengatur agar kamu pergi." "Ya," Dewa Perang Tiga Mata berkata dan pergi. Omi menunggu di sana sendirian. Setelah menunggu lama tidak ada yang datang, seorang pelayan datang untuk membersihkan aula utama. "Halo, halo." Dewa Perang berkata agar seseorang membawaku. "Kapan kamu akan datang?" "Aku tidak tahu, karena Dewa Perang menyuruhmu menunggu." "Oh, oke, ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan Dewa Perang bermata tiga itu? Kenapa kamu terluka?" "Saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, saya pergi untuk mengejar seorang pria ke alam abadi bumi dan terluka oleh semacam Raja 10.000 Valet. Raja 10.000 Valet itu adalah iblis yang sangat kuat di alam abadi bumi yang tidak bahkan Kaisar Abadi dapat menanganinya." "Oh begitu." Omi berkata dalam hatinya, Raja 10.000 Valet sangat kuat, Dewa Perang Tiga Mata sudah sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada surga di balik langit. Setelah terus menunggu selama 1 jam, akhirnya datang juga. "Kamu pasti Omi?" "Ya, ikut denganku." "Kemana?" "Sial, ke markas serigala." "Bagus." Omi sangat bersemangat. Tidak lama kemudian, Omi tiba di sebuah gerbang yang kusyuk dan suci dengan tulisan, Skywolf Battle Team, tertulis di atasnya. "Ini adalah tim pertempuran Skywolf, ikuti aku ke dalam." Begitu memasuki gerbang itu, Omi menyadari seolah-olah dia telah tiba di dunia lain. Tampaknya ini adalah tempat yang mirip dengan dunia kuno suci juga. Salah, ini bukan tempat yang mirip dengan dunia kuno suci. Ini disebut dunia Serigala Langit, dunia kecil yang diciptakan oleh Kaisar Abadi khusus untuk tim pertempuran Serigala Langit. Tempat ini diciptakan oleh Kaisar Abadi. Jika tidak, Kaisar Abadi bertanggung jawab atas 3 alam, dan untuk menciptakan dunia kecil tidak sama dengan bermain. Wah, baiklah, aku hanya bisa membawamu ke sini. Di atas gunung di depanmu adalah tempat tinggal anggota Serigala Langit. Kamu harus pergi ke sana sendiri saat ini. Namun, jangan bilang aku tidak memberitahumu sebelumnya. Setiap anggota baru akan diuji oleh anggota lama itu. Jika Anda tidak dapat menangani ujian tersebut, maka Anda tidak akan mendapatkan rasa hormat semua orang dalam skuad di masa depan. "Bagaimana cara mengujinya?" tanya Omi. "Saya tidak tahu tentang itu. Anda menuju ke tempat di mana Skywolf tinggal di asramanya. Di sepanjang jalan, itu secara alami akan diuji. Anda hanya perlu dapat menanganinya dengan baik. Biasanya Anda baru saja tiba, dan orang-orang tidak akan terlalu pilih-pilih tentang Anda. Mereka yang dapat lulus penilaian dunia kuno suci pasti tidak buruk." "Dipahami." Tepat setelah mengatakan itu, orang yang membawa Omi menghilang. Omi mulai berjalan menuju gunung di depannya. Omi baru saja mengambil beberapa langkah ketika tiba-tiba, dia melihat seorang pria berdiri di depannya, membelakangi Omi, menghalangi jalan Omi, pria yang membawa pedang panjang di punggungnya. Pedang itu sangat primitif dan tampak seperti pendekar pedang. "Ku dengar kau yang baru datang hari ini." Pria itu berkata dengan membelakangi Omi. 2307. Omi berkata, "Kamu hanya ingin mengujiku, kan?" Pria ini, yang juga merupakan Swansian awal, tidak tahu seberapa kuat dia. "Hahaha, bicara tentang tidak menguji, hanya ingin memotong dan memotong dengan pendatang baru. Dan omong-omong, merusak pendatang baru untuk menemukan keseimbangan anggota tim lama yang merusak saya ketika saya masih baru." Pria itu berkata, "Setiap pendatang baru dirusak oleh tim lama, itu aturannya." Akhirnya, hari ini dia juga bisa. Omi berkata dalam hatinya, "Aku masih tidak tahu siapa yang merusak siapa." Ketika Omi menjalani penilaian Secret Ancient World Ultimate Pass, hanya butuh 10 detik untuk menyelesaikannya, yang menunjukkan bahwa kekuatan Omi jauh lebih unggul daripada siapapun selain mereka yang masuk melalui penilaian. Terlebih lagi, pria ini masih menggunakan pedang, dan pedang adalah sesuatu yang menurut Omi tidak ada yang tahu lebih baik darinya. Omi berkata, "Kalau begitu aku akan mengerti. Nah, apakah kamu tidak gugup sama sekali? Jika kamu memohon padaku, aku mungkin sedikit lebih ringan." Pria itu berkata kembali. Pada saat ini, di kejauhan, beberapa orang dari tim pertempuran Serigala Langit sedang melihat tempat ini. Salah satu dari mereka berkata, "Dulu, Du Fei, dia disiksa dengan sangat buruk, itu sebabnya dia sangat aktif mengusulkan untuk menguji pendatang baru kali ini. Jadi dia ingin membalas pelecehan yang dideritanya saat itu. Sekarang aku khawatir pendatang baru ini akan disalahgunakan oleh Du Fei dan meninggalkan semacam bayangan psikologis. Berdoalah untuk anak baru itu." Seorang wanita berkata, "Haruskah kita pergi membujuk Du Fei untuk melakukan sesuatu yang sedikit lebih terukur?" "Xiao Yao, kamu terlalu baik. Du Fei tidak bisa membunuh anak baru. Selain itu, setiap anak baru harus melewati rintangan ini." "Baiklah, hentikan. Du Fei sudah melakukannya." Beberapa orang itu sibuk melihat ke atas dan tentu saja, di kejauhan, yang bernama Du Fei tiba-tiba menghunus pedang di punggungnya di sisi itu. "Haha, nak cicipi pedang ilahi Tai-ku." Du Fei ini, dia berlatih pedang ilahi Tai, yang merupakan teknik pedang yang sangat canggih.
Omi merasakan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Saat Du Fei bergerak, Omi sepertinya merasa bahwa teknik pedang orang ini sangat brilian. Pedang yang sangat brilian, lambat dalam cepat, salah dalam salah. Segera setelah Anda menyerang sepertinya sudah berakhir, tetapi berakhir seolah-olah baru saja dipukul. Tinggi, tinggi. Omi sangat senang, dan dalam sekejap, dia menyadarinya. Dan, dalam sekejap mata, Omi menambahkan maksud pedang ini ke pedang pengasih agung Yuan surgawi miliknya. Ketika sudah terlambat, pedang Du Fei sudah berada di depan Omi. Omi juga tiba-tiba membunuhnya dengan pedang. Ah, Du Fei terkejut. Seolah-olah pedang Omi memiliki keunggulan yang luar biasa, menyebarkan semua kekuatan pedangnya. Detik berikutnya, pedang Omi diarahkan ke leher Du Fei. Itu selesai begitu selesai. Ini adalah pedang Omi. Awalnya, pedang Omi tidak secerdas ini karena baru saja menambahkan esensi dari pedang ilahi Tai Du Fei. Jadi pedang pengasih besar Tian Yuan milik Omi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa saat ini, pedang pengasih besar surgawi Yuan milik Omi sekarang menggabungkan esensi dari 12 teknik pedang. Kau kalah, kata Omi. Bagaimana mungkin, kamu baru di sini, kenapa aku kalah darimu? Du Fei itu sepertinya bodoh. Omi mendengus, kamu terlalu lemah. Bang, Omi menendang Du Fei terbang. Du Fei menjerit dan terbang ke bawah. Pada saat ini di kejauhan, orang-orang yang menonton tercengang. Ya Tuhan, ini tidak nyata. Du Fei benar-benar kalah dalam satu gerakan. Pendatang baru ini terlalu kuat, tapi Du Fei berlatih pedang ilahi Tai. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan dipikirkan kakek Du Fei, Tai Immortal, jika dia tahu bahwa cucunya benar-benar kalah dari orang lain dalam satu gerakan. Apakah kalian semua tidak melihat bahwa pedang yang dikeluarkan oleh pendatang baru itu juga membawa sedikit rasa dari pedang ilahi Tai? Baiklah, jangan katakan itu. Orang berikutnya yang akan diuji, Yao Fang, cepatlah. Total ada 6 dari kita yang mengujinya. Kita tidak ingin semuanya kalah darinya. Wanita bernama Yao Fang mengangguk. Jangan khawatir, aku akan memastikan dia tahu seberapa kuat anggota tim lama kita. Kita tidak bisa membiarkan pendatang baru menggertaknya, atau itu akan memalukan. Setelah Omi mengalahkan Du Fei, dia terus berjalan ke depan. Omi tahu bahwa pasti ada orang lain yang mengujinya di belakang. Tidak mungkin hanya satu, dan semakin jauh dia pergi, semakin kuat dia pasti. Omi juga ingin tahu seberapa kuat pedang kesedihan besar miliknya, terutama setelah baru saja memasukkan niat pedang yang sangat dalam dari orang itu lagi. Saat Omi terus berjalan ke depan selama beberapa menit, seorang wanita berbaju merah muda melompat turun dari pohon. Wanita ini berpenampilan rata-rata, tetapi dua lesung pipit di wajahnya sangat jelas. Wanita itu tersenyum sedikit. Pendatang baru, tidak buruk, benar-benar mengalahkan Du Fei. Omi berkata, kamu juga di sini untuk mengujiku, kan? Perkenalkan dirimu sebelum melakukannya. Namaku Omi, bagaimana denganmu? Aku ingin Yao Fang. Oke, aku akan membiarkanmu melakukannya dulu. Kenapa membiarkanku? Karena kamu seorang wanita, dan aku khawatir pertarungan akan berakhir begitu aku mengambil langkah pertama. Yoho, pemula, kamu liar. Aku baru saja melawan orang pertama yang bergerak, dan pertarungan berakhir begitu aku melakukannya. Omi, mengapa kamu begitu yakin bahwa kamu bisa mengalahkanku? Apakah kamu tahu bahwa Du Fei telah kalah dariku? Kata Yao Fang itu. Omi berkata, karena pedang yang kamu gunakan juga pedang, aku yakin tidak ada seorang pun di level yang sama denganku yang mampu mengalahkanku dalam pedang. Inilah alasan mengapa Omi berani menjadi liar. Jika pihak lain menggunakan mantra dan semacamnya, Omi tidak akan berani berbohong. Bagaimanapun juga, mantra bukanlah kekuatan Omi, tetapi pedang. Omi penuh percaya diri. Setelah semua, dia adalah seorang pria yang telah menjadi abadi dari manusia karena pedang. Bagus, kalau begitu aku ingin melihat apakah kamu bisa mengalahkanku. Ambil pedangnya, tidak ada yang harus melepaskannya. Bas, Yao Fang itu mengeluarkan pedangnya. Pada saat yang sama, Omi juga mengeluarkan pedangnya. Seperti yang dikatakan Omi, pedang Yao Fang itu bahkan belum sepenuhnya ditarik keluar. Pedang Omi sudah menekan seperti tanah longsor, dan tekanan dari pedang ini tiba-tiba seperti raja hutan, menindas 10.000 binatang untuk tunduk. Seolah-olah pedang Yao Fang ditakuti oleh pedang Omi dan tidak berani menyarungkannya. Detik berikutnya, pedang Omi sudah mengarah ke leher Yao Fang. Ah, wajah Yao Fang memucat. Omi berkata, sudah berakhir. Yao Fang merasa malu ketika mendengar 3 kata itu berakhir, dan tentu saja, Omi telah mengakhirinya begitu dia menembakkan pedangnya. Yao Fang melihat sedikit pedang ilahi Tai dari pedang Omi, tetapi tidak sepenuhnya. Singkatnya, itu sangat rumit. Aku kalah, Omi, kamu luar biasa, kamu hanyalah generasi kedua dari Dewa Pedang. Kata Yao Fang, terima kasih. Selamat datang di tim Skywolf, tapi jangan terbawa suasana dulu, ada 4 bersaudara menunggumu di bawah sana. Salah satunya lebih kuat dari yang lain, terutama yang terakhir, pemimpin tim Skywolf tim 9 kami. Bagus. Setelah mengatakan itu, Omi terus berjalan ke depan. 2308. Tidak lama setelah dia pergi, pria lain melompat keluar dan menghentikan Omi. Yoho, pendatang baru, cukup kuat untuk kalah darimu 2 kali berturut-turut, dan keduanya adalah satu gerakan. Omi berkata, tolong sebutkan namamu. Namaku Hu Guangrong, dan kamu. Saya Omi, kamar ini sopan. Hei, jangan berpikir aku akan melakukannya dengan enteng hanya karena kamu sangat sopan. Kata pria itu. Omi berkata, apakah kamu benar-benar percaya diri? Cobalah dan Anda akan lihat. Ayo. Setelah mengatakan itu, Omi langsung meluncurkan pedangnya, karena dia tidak tahu kekuatan pihak lain. Omi tidak melambat sedikit pun.
Demikian pula, Hu Guangrong juga mengucapkan mantranya, Sky Spear. Sayangnya, pedang Omi terlalu cepat, dan merapal mantra apapun membutuhkan sedikit waktu pendahuluan. Dan pedang Omi datang dalam sekejap, tanpa ada pendahuluan sama sekali. Bas, pedang Omi menunjuk ke leher Hu Guangrong. Ah, bagaimana bisa begitu cepat? Hu Guangrong bodoh. Dia merasa bahwa mantranya Sky Spear sama sekali tidak cukup kuat untuk diblokir oleh Omi, tapi Omi tidak memberinya waktu untuk bergerak sama sekali. Salah pedangku, itu terlalu lambat untuk diriku sendiri. Aku harus lebih cepat. Kata Omi tidak puas. Sial, ini sangat cepat dan kamu masih mengatakan kamu tidak puas. Hu Guangrong berkata dengan cemberut di wajahnya. Oh, Omi berkata dengan melengkungkan tangannya, aku akan menurutinya. Setelah mengatakan itu, Omi terus berjalan ke depan. Jika dia memiliki kesempatan, Omi pasti akan mencari rahasia pedang yang dikenal karena kecepatannya dan memasukkannya ke dalam pedang kesedihan besar Yuan Surgawinya, yang akan membuatnya beberapa tingkat lebih kuat. Namun, di mana menemukan pedang yang terkenal dengan kecepatannya? Hei, terpikir oleh Omi bahwa jika dia memiliki kesempatan untuk melihat Putri Niantides lagi, dia mungkin bisa memohon padanya untuk memberinya salinan. Omi datang sebelum orang keempat yang mengujinya. Nah, itu cukup luar biasa. Sepertinya aku tidak harus bersaing denganmu. Kata orang itu. Saya Omi, saya berani menanyakan nama kakak ini. Saya tidak berani, saya nih kakak ipar. Alis Omi berkerut, kakak iparmu. Ya, saudara Tang, pergi saja ke yang berikutnya dan aku tidak akan melakukan apapun denganmu. Kamu benar-benar tidak ingin mencoba. Haha, jangan coba-coba. Hu Guangrong bahkan tidak punya kesempatan untuk bertarung. Apalagi aku mungkin tidak lebih kuat dari Hu Guangrong. Kalau begitu terima kasih. Kamu sangat baik. Omi pindah ke yang berikutnya. Ini adalah yang kelima. Seorang wanita menghadang di tengah jalan di depan Omi. Wanita itu, yang tampaknya tidak memiliki senjata, tetapi, melihat tubuhnya yang besar dan otot-ototnya yang bengkak, dia adalah seorang pelatih tubuh yang ahli, menggunakan kedua kepalan tangan sepenuhnya. Omi, halo, kamu kenal aku? Aku sudah mendengar percakapanmu dengan kakak ipar Ni aku Fan. Halo, Suster Fan. Tidak perlu menelepon dengan sopan. Mari kita bicara setelah lulus ujian saya. Jika Anda tidak dapat lulus ujian saya tidak akan membiarkan Anda memanggil saya saudara perempuan. Oh, gila, benar-benar gila. Kata Omi. Namun, Omi sangat teliti terhadap ahli pemurnian tubuh di dalamnya, dan ahli semacam ini jauh lebih sulit untuk ditangani daripada ahli perapal mantra. Pakar tipe mantra, kebanyakan dari mereka masih membutuhkan sedikit waktu untuk meluncurkan mantra mereka, sementara pakar pemurnian tubuh sama seperti pakar tipe senjata, langsung meledak-meledak. Kecepatan rambut bahkan jauh melebihi ahli senjata, dan ada yang lebih mengerikan lagi, ahli pemurnian tubuh daging mereka sangat kuat, mungkin saja Omi hanya akan melukai kulit mereka ketika dia menebas mereka dengan pedangnya. Namun, ahli pemurnian tubuh tidak menjadi begitu mudah, dan setelah pelatihan, seluruh tubuh mereka tidak berbentuk, seperti Fan ini. Jika dia menutupi wajahnya, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita. Otot-otot di lengannya 2 kali lebih tebal dari paha Omi, karena bertahun-tahun penyempurnaan tubuh, tingginya juga berubah. Identitas Fan ini sudah lebih dari 2,5 meter. Omi terlihat agak menakutkan, seorang wanita yang telah melatih dirinya seperti ini. Omi, lakukan, aku akan membiarkanmu melakukan langkah pertama. Biarkan aku melakukan langkah pertama, mungkinkah kamu juga takut aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak? Tepat, kalau begitu aku akan bersikap kasar. Omi tidak mau bertele-tele. Swoosh, Omi langsung terbunuh. Pedang Omi secara alami tidak halus dan kuat. Fan itu, kedua kakinya memantul di tempat, memantul ke langit, dan dalam waktu singkat, dia sudah jauh dari jangkauan pembunuhan Omi. Ah, Omi sibuk melihat ke atas, tetapi pada saat itu, tinju Fan lainnya jatuh dari langit dengan kecepatan secepat meteor jatuh. Omi tidak dapat membela diri tepat waktu dan terpaksa mundur di tempat. Bum. Tanah bergetar seperti bola meriam, dan lubang sedalam 100 meter meledak dari tanah. Omi merasakan tanah bergetar. Kekuatan kuat semacam ini terlalu kuat, sementara kekuatan ledakannya bahkan lebih kuat. Omi benar-benar tidak percaya diri sama sekali. Ada percikan kerikil dan kotoran di mana-mana. Pada saat ini, Fan itu juga kehilangan pandangannya. Tepat pada saat ini, Omi merasakan udara teredam yang kuat mengalir di belakangnya. Omi ingin menghindar, tapi Omi tiba-tiba merasa sulit untuk mendekati Fan. Dia harus menumpahkan darah untuk mendekat. Jadi, Omi tidak mengelak dan pura-pura tidak memperhatikan. Saat kekuatan Fan hendak mencapai Omi, Omi berbalik dengan kasar dan membunuhnya dengan pedang. Bang, Omi menerima pukulan keras di dada, tapi pedang Omi juga menusuk dada Fan. Wajah Fan menjadi pucat. Omi mencabut pedangnya dengan panik, tapi Omi ditinju dengan keras dengan pukulan yang bisa menjatuhkan tanah dari lubang sedalam 100 meter. Kekuatannya terlihat. Omi juga tersandung dan agak goyah. Fan berkata, aku kalah. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku juga tidak menang. Fan, kamu sangat kuat. Kamu juga mengejutkanku, kata Fan. Sayangnya, masih ada tes ke-6 yang saya khawatir tidak akan bisa saya lewati. Fan berkata, tidak ada yang ke-6. Ah, kenapa? Aku yang ke-6, dan yang ke-5 dilewati. Tidak heran kamu sangat kuat, jadi kamu yang terakhir. Jadi kamu adalah pemimpin tim 9 dari pasukan serigala. Ya, oh, maafkan aku tersinggung. Omi, selamat datang di Wolf Team 9. Fan mengulurkan tangannya dan berkata. Omi menjabat tangannya, tapi tangan Fan begitu besar seperti berjabat tangan dengan bayi, dan Omi tidak berniat melakukannya.
Pada saat ini, beberapa orang lain muncul, yaitu Du Fei, Yao Fang, Gu Guangrong, kakak iparni, dan satu yang seharusnya menjadi ujian kelima, karena dia melewatkan sehingga Omi belum mengenalnya. Orang itu memperkenalkan dirinya, "Halo, Omi, nama saya Kasoli. Selamat datang. Saya seharusnya menjadi yang kelima untuk menguji Anda, tetapi sayangnya, Fan mengatakan bahwa saya tidak perlu menguji karena kecepatan peluncuran mantra saya lebih lambat dari Wu Guangrong, jadi aku pasti akan kalah." 2309. "Halo, Kasoli." Kedua pria itu berjabat tangan. Fan berkata, "Omi, kami tim ke-9. Hanya ada 7 dari kami. Anda tahu mereka semua sekarang." "Ya, kita semua saling kenal. Kenapa jumlah kita sedikit?" tanya Omi. "Skywolf Squad, menurutmu siapapun bisa masuk. Kami adalah tentara surgawi khusus. Kami tidak bisa masuk tanpa keterampilan nyata." "Oh," kakak iparni berkata, "saya tidak menyangka bahwa Omi baru dari tim ke-9 kami begitu kuat. Dia dapat bersaing dengan pemimpin tim Fan, dan sepertinya Fan telah kehilangan setengah chip." "Ya, pemimpin kelompok ditikam dengan pedang. Dan Omi, meskipun dia menerima pukulan, sepertinya tidak banyak." Omi sibuk berkata, "Kakak-kakak tidak memuji saya. Saya tidak sekuat itu. Saya baru saja dipukul oleh ketua tim. Tubuh saya hampir roboh. Saya tersandung dan jatuh." Pemimpin tim itu, Fan tertawa, "Omi, kamu tidak perlu rendah hati. Aku memang kalah lebih banyak sekarang. Aku, sebagai anggota tim veteran dan juga pemimpin tim, benar-benar bertarung dengan pendatang barumu seperti ini. Bahkan jika itu seri, saya dianggap kalah." "Haha, Suster Fan sangat murah hati. Kamu nak, ayo pergi ke barak kami. Kami akan memberimu sambutan yang baik malam ini." "Sama-sama, sama-sama." Omi tiba di bagian bawah gunung di depannya, hanya untuk melihat gugusan halaman yang didirikan di bagian bawah gunung. Fan berkata, "Setiap kelompok halaman mewakili grup atau tim dari tim pertempuran Serigala Langit, dan kami berada di grup ke-9. Mengatakan itu, dia pergi ke gugusan halaman di mana kelompok ke-9 berada. Halaman itu memiliki banyak ruangan dan berada dalam lingkaran. "Omi, kamu bisa memilih kamar mana saja sendiri, selama tidak ada yang tinggal di sana." "Bagus." Omi memilih salah satu, lalu membereskan rumah tangganya dan berjalan keluar kamar. Setelah berjalan keluar dari ruangan, mereka menyalakan api besar di halaman, dan seekor rusa peri yang disembelih memanggang di atasnya. "Wow, peri rusa," kata Omi dengan ngiler. Gu Guangrong berkata, "Saudara Tang, rusa peri ini adalah salah satu yang berharga untuk waktu yang lama. Jika Anda tidak datang, pemimpin tim tidak akan tahu kapan dia akan mau mengambilnya dan memakannya." "Haha, ya, Saudara Tang, kami semua mengandalkanmu." Omi memandang Fan dan berkata, "Terima kasih, Suster Fan. Ayo, satu gigitan pada satu waktu, satu saudara perempuan, memanggilnya sayang," kata Fan sambil tersenyum. Semua orang duduk dalam lingkaran, dengan anggur dan daging. Fan tidak melihatnya sebagai seorang wanita, dia makan paling ganas, yang bisa dimengerti, ukurannya, jika dia tidak memiliki jumlah daging hewan yang tak ada habisnya dan juga abadi. Dia pasti tidak akan bisa berlatih. Setelah minum anggur yang cukup banyak, Omi berkata, "Kakak dan kakak perempuan, saya sudah di sini selama beberapa jam, dan saya masih tidak tahu bagaimana situasinya di sini. Apa yang harus kita lakukan setiap hari ketika kita memasuki dunia Serigala Langit? Tetap saja, setiap hari seperti di barak, latihan, pelatihan gratis, makan dan tidur." Yao Fang berkata, "Tidak begitu damai di sini. Pasukan Serigala Langit adalah pasukan khusus terkuat di pengadilan abadi. Kami memiliki banyak tanggung jawab. Untuk mempertahankan kekuatan bertarung tertinggi setiap saat, kami harus berburu dan membunuh. Tingkat yang sama dari binatang iblis sebulan sekali. Selain itu, sisa waktunya adalah pelatihan gratis, atau kamu bisa pulang jika kamu mau." "Oh, sepertinya tidak terlalu ketat. Saya pikir ketika saya memasuki tim pertempuran Serigala Langit, kebebasan saya akan dibatasi. Dan EBS. Tapi jangan berpikir itu mudah. Binatang iblis dengan level yang sama yang harus kita buru setiap bulan semuanya sangat kuat." "Seberapa kuat?" tanya Omi. Fan berkata, "Setidaknya tidak lebih lemah dari kita, tergantung pada jumlah orang dalam kelompok. Misalnya, kelompok 9 kita, ada 7 dari kita sekarang. Jadi lain kali kita pergi berburu binatang iblis, mungkin ada 14 dari mereka. Yang terlemah semuanya hampir sama dengan yang terkuat kita, dan yang terkuat mungkin memiliki rasio yang sama dengan ketiga Fan digabungkan. Bagaimana ini bisa diburu? Ya, tidak semudah itu, tapi tidak ada aturan bahwa setiap kali kamu pergi berburu, kamu harus membunuh monster, hanya salah satu dari mereka, dan kemudian kamu bisa mundur. Oh, jadi, ya, untuk membuat kita tetap waspada setiap saat. Kita adalah serigala surgawi, lahir untuk menjaga pengadilan abadi. Dipahami?" Fan berkata, "Baiklah, Omi, hari ini adalah untuk Anda untuk mengambil debu, jangan banyak bicara, minum yang baik. Jika ada apa-apa kita akan membicarakannya besok. Kebetulan besok kita akan pergi dan menyelesaikan misi berburu bulan ini." "Bagus." Hari itu, mereka minum sampai larut malam sebelum berakhir. "Omi, istirahatlah dengan baik, kita akan berangkat besok. Kali ini, dengan kamu bergabung dengan kami, misi berburu kami untuk bulan ini akan mudah diselesaikan." Omi bertanya, "Apakah sulit untuk menyelesaikan misi berburu di masa lalu?" "Tentu saja, seperti yang baru saja saya katakan, yang terlemah mirip dengan saya, yang terkuat lebih kuat dari saya bertiga, dan setiap perburuan, Anda harus membunuh satu untuk dianggap lengkap. Sebenarnya, sebelum kami memiliki 10 anggota dalam 9 kelompok kami, sebelum Anda datang, sebelum dan sesudah 4 dari mereka meninggal, itu sebabnya kami tinggal 6 orang.
Wah, kejam sekali. Tentu saja, keempatnya sebelumnya, mereka semua mati dalam misi berburu. Dan kali ini, kamu sangat kuat dengan tambahan barumu. Hehe, kamu dapat 9 kelompok mengambil harta karun itu. Sebelumnya, 8 kelompok lainnya semua putus asa. Dan tidak ingin pendatang baru bergabung, karena pendatang baru bergabung itu bagus untuk menyebabkan penurunan kekuatan. Dalam misi berburu, jumlah binatang iblis didasarkan pada 2 kali jumlah kelompok. Jika Anda bergabung dengan pendatang baru yang lemah, misi berburu akan memiliki 2 binatang iblis yang lebih kuat. Tidak ada yang mau. Jadi, sebelum aku datang, ke-9 kelompokmu memiliki kesempatan untuk memilihku untuk bergabung dengan mereka. Ya, sayangnya, 8 kelompok lainnya tidak ingin Anda bergabung dengan mereka. Kami, 9 kelompok, hanya nomor 6 sekarang. Dan kami juga ingin bertaruh untuk melihat potensi masa depan Anda, jadi kami menerima Anda. Sekarang sepertinya kami benar, 8 kelompok lainnya, biarkan mereka menyesalinya. Oh, baiklah, cukup istirahatlah dan pergi lebih awal besok. Oke, Fansan. Omi pergi untuk beristirahat. Setelah misi berburu selesai besok, Omi akan pulang untuk mencari tahu apakah ada pedang yang dikenal karena kecepatannya, dan kemudian meningkatkan pedang kesedihan besar Tian Yuan miliknya. Jika dia berhasil, Omi yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan Fan sepenuhnya, dan saat ini, dia paling-paling bahkan dengan Fan. Pagi-pagi keesokan harinya, Omi dan yang lainnya bangun. Ayo pergi, berangkat dan selesaikan perburuan karakter bulan ini. Fan memberi perintah. Du Fei, Yao Fang, Gu Guangrong, kakak ipar Ni, ketua tim Aven, Kasoli, Omi, dan 7 dari mereka menuju keluar dari gunung. Dalam perjalanan keluar dari halaman mereka, mereka harus melewati tempat terbuka yang luas, dan di tempat terbuka itu, ada banyak tanda yang tergantung. Omi terlalu sibuk penasaran untuk naik ke sana. 2310. Di papan ini tertulis di atas. Tanya Omi penasaran. Anda bisa lihat sendiri, itu mencatat penyelesaian misi masing-masing tim setiap bulan. Misalnya, kami, tim 9, telah menyelesaikan misi kami sesuai jadwal setiap bulan. Kata Fan. Tapi, setiap regu di sini telah menyelesaikan misi mereka sesuai jadwal. Omong-omong, bagaimana status regu pertama ini? Omi melihat salah satu papan yang mewakili regu pertama berbunyi, 3889. Fan tersenyum, kita tidak bisa membandingkan yang ini. Pemimpin tim, apa artinya 3889 ini? 3889 berarti tim pertama mereka, yang sudah menjalankan misi ke 3889, memusnahkan monster. Ah, pemusnahan total. Bukankah kamu mengatakan bahwa jika kamu membunuh satu, misinya selesai? Ya, jika tim yang lebih lemah membunuh satu, mereka bisa mundur. Jika yang kuat-kuat, mereka juga bisa memusnahkan semua binatang iblis. Tim pertama mereka telah memusnahkan mereka 3889 kali. Wow, sangat kuat. Bagaimana dengan tim ke-9 kita? 0 kali. Kita belum pernah memusnahkan monster, kan? Tidak Omi, jujur saja, sebenarnya, ke-9 kita yang paling lemah, hampir setiap kali pendatang baru datang, kelompok lain tidak menginginkannya, dan kemudian kita mengatur agar mereka datang ke kelompok ke-9. Setelah beberapa ratus tahun, jika pendatang baru kuat, kelompok lain akan datang dan menggali mereka. Misalnya, saya, pemimpin kelompok ke-8 bulan lalu, datang untuk mengundang saya ke grup mereka, dan saya masih mempertimbangkannya. Saya takut jika saya pergi ke grup 8, hanya 6 dari Anda yang akan tersisa di grup 9, dan tingkat kelangsungan hidup akan lebih rendah setiap kali saya menyelesaikan misi. Itu sebabnya, grup ke-9 kami, selalu memiliki jumlah yang kecil orang, dan 8 kelompok lainnya, jumlah rata-rata orang adalah sekitar 50 orang. Kata ketua tim Fan. Dipahami. Yao Fang juga berkata, Omi, kamu sangat kuat, kupikir cepat atau lambat, kelompok lain juga akan datang untuk mengundangmu, dan kemudian, begitu kamu pergi, hanya 6 dari kita yang akan tersisa di kelompok ke-9 lagi. Omi berkata tegas, tidak mungkin. Ketika saya pertama kali datang ke sini, yang lain tidak menginginkan saya, dan ketika saya cukup kuat untuk berolahraga di grup 9, mereka akan datang dan mengundang saya untuk bergabung. Itu menjijikkan. Sumpah, saya tidak akan pernah pergi ke grup lain. Kakak ipar Ni berkata, Omi, kata-kata tidak bisa begitu lengkap. Lagi pula, ada banyak orang yang mengatakan itu di masa lalu, dan pada akhirnya, mereka masih pergi ke kelompok lain. Ya, bagaimanapun, grup 9 terlalu lemah. Di grup 9 tidak hanya tingkat kematiannya tinggi, tetapi panennya juga lebih kecil. Kakak ipar Ni bertanya, ketua tim Fan, kamu tidak akan pergi ke grup 8, kan? Fan terdiam dan tidak langsung menjawab. Semua orang menatap Fan. Omi sibuk berkata, ketua tim Aven, kamu tidak bisa pergi ke tim 8. Fan menggigit bibirnya dan berkata, awalnya, saya berencana untuk menolak undangan ke grup 8, tetapi, kemarin, Omi datang. Kekuatan Omi tidak kalah dengan saya pikir, Omi dapat menggantikan posisi saya di grup 9, jadi, aku akan pertimbangkan itu. Semua orang menghela nafas. Aku tahu bahwa kamu pasti akan pergi juga. Grup 9 kami hanyalah makam bagi pendatang baru, dan mereka yang tidak kuat akan tinggal di grup 9 tanpa undangan, dan akan selalu ada kematian yang tidak disengaja jika kamu tetap tinggal di dalamnya. Grup 9, dan tidak ada untungnya dari grup 9. Semua orang tampak frustrasi, namun Omi tidak begitu mengerti. Apa yang kalian katakan? Apa hasil panennya? Tanya Omi. Yao Fang berkata, setiap kali kamu membunuh binatang iblis, kamu mungkin mendapatkan Hongmeng Discord.
Kamu harus tahu tentang Fatal Pill, dan Hongmeng Beast Core adalah bahan penting untuk memperbaikinya. Dimengerti. Omi mengangguk. Apa itu pil janin? Itu bukan hal biasa, itu adalah sesuatu yang membuat Omi rakus. 10.000 Hongmeng Beast Cores dapat diringkas menjadi satu tetes Hongmeng Ki, dan satu tetes Hongmeng Ki akan cukup untuk membuat satu Fatal Pill. Di grup lain, dengan setidaknya 50 anggota, mereka kuat dan mereka dapat membunuh setidaknya selusin atau lebih setiap kali, atau bahkan memusnahkan semua binatang iblis, sehingga kemungkinan menemukan inti binatang Hongseng sangat meningkat. Kelompok lain, mereka dapat menemukan setidaknya 2 atau 3 atau bahkan lebih banyak nuklei binatang Hongmeng setiap kali, sehingga selama ratusan ribu tahun, masing-masing dari mereka hampir bisa mendapatkan setetes Hongmeng Ki dari 10.000 atau lebih dari mereka. Hongmeng Ki tidak hanya salah satu bahan yang digunakan untuk memurnikan pil janin, tetapi juga dapat diambil secara langsung. Mengambil Hongmeng Ki dapat memperkuat Rana selama sekitar 5 menit saat bertarung. Selanjutnya, setiap cedera serius dari mengambil Hongmeng Ki dapat dipulihkan secara instan selama itu tidak melibatkan roh primordial. Omi, jika kamu pergi ke grup lain, kamu hampir bisa mendapatkan setetes Hongmeng Ki dalam beberapa ratus ribu tahun. Dan di grup 9, hanya ada begitu banyak orang, dan setiap bulan, kamu hanya bisa menyelesaikannya. Tugas membunuh binatang iblis dan seberapa kecil kemungkinan menemukan inti Hongmeng pada binatang iblis. Jika Anda bahkan tidak dapat menemukannya selama ratusan tahun, saya khawatir itu akan memakan waktu puluhan juta tahun untuk kumpulkan 10.000 inti binatang Hongmeng di grup 9. Setidaknya saya belum pernah menemukan satupun inti binatang Hongmeng di antara binatang iblis yang telah saya bunuh di grup 9 sejauh ini. Apalagi, jika Anda tinggal di grup 9 selama puluhan juta tahun, kalian semua mungkin mati dicakar binatang iblis. Omi menganggukkan kepalanya. Juga, semakin kuat binatang iblis, mungkin ia memiliki 2 inti binatang Hongmeng, mungkin 3 atau 4. Binatang iblis yang kuat seperti itu harus dikelilingi oleh banyak orang untuk dibunuh. Fan berkata, baiklah, mari kita berhenti bicara, mari kita berangkat untuk menyelesaikan misi bulan ini. Semua orang sepertinya memiliki sedikit masalah dengan Fan saat ini. Bagaimanapun, Fan baru saja menyatakan bahwa dia mungkin akan pergi ke tim 8. Omi tersenyum, setiap orang memiliki kebebasannya masing-masing, dan kita tidak perlu menyalahkan Fan, bagaimanapun juga, bahwa Hongmeng Ki memang mulia. Kalian pergi, dan masih cukup bodoh untuk tinggal di grup 9. Ini, kelompok itu menempatkan diri mereka pada posisi Fan sejenak dan mengerti. Ayo pergi, ayo selesaikan misi bulan ini dulu. Omi dan yang lainnya, langsung tiba di hutan besar binatang iblis. Fan berkata, kita akan berjalan melalui hutan, dan ketika sudah waktunya, binatang iblis yang sesuai secara alami akan muncul untuk membunuh kita, dan kemudian, setelah kita membunuh salah satu dari mereka, kita dapat memilih apakah akan melarikan diri atau melanjutkan. Dan, setelah beberapa menit berjalan di hutan, akhirnya, tiba-tiba 14 binatang iblis yang kuat muncul di depan mereka. Aduh, 14 binatang iblis tidak terburu-buru pada saat yang sama. Fan berteriak, semuanya, bergembiralah. 14 binatang iblis, yang terlemah dari mereka, mirip dengan Fan atau mirip dengan Omi, dan yang terkuat dari mereka, 3 kali lebih kuat dari Omi. Kekuatan dari Demonic Beast ini tidak tetap, jika kekuatan Omi meningkat, maka kekuatan dari Demonic Beast juga akan meningkat. Hal ini menyebabkan, tidak peduli seberapa besar peningkatannya, kekuatan dari Demon Beast berada di atas. Bersambung.